Halo Christophers, dahulu kala ada sepasang suami istri yang bernama Ki Ajeng Mangir dan Nyi Roro Kijang. Suatu hari, sang istri melahirkan seorang bayi. Alangkah kagetnya pasangan suami istri tersebut ketika mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan merupakan anak ular naga. Mereka memberi nama naga itu Baru Klinting. Melihat keanehan wujud Baru Klinting, mereka takut akan menjadi bahan gunjingan warga kampungnya. Mereka pun tak berani tinggal di kampung tersebut. Pasangan suami istri tersebut berdoa setiap harinya kepada dewa agar rupa putra mereka dapat kembali ke wujud manusia. Doa sepasang suami istri itu akhirnya dikabulkan, tetapi dengan sebuah syarat. Baru Klinting harus melakukan petapaan selama 300 tahun dengan cara melingkarkan tubuhnya di Gunung Semeru. Baru Klinting pun patuh dan melakukan syarat yang diajukan oleh dewa. Sayangnya, panjang tubuh Baru Klinting kurang sejengkal untuk bisa melingkari seluruh Gunung Semeru tersebut. Maka Baru Klinting menjulurkan lidahnya hingga menyentuh ujung ekornya untuk menutupi kekurangan tersebut. Baru Klinting pun sukses melingkarkan tubuhnya pada Gunung Semeru dan melakukan pertapaan 300 tahun. Ternyata syarat agar Baru Klinting untuk menjadi manusia tak hanya itu. Dewa meminta sang ayah agar memotong lidah Baru Klinting yang sedang bertapa. Dengan berat hati, ayahnya melakukannya. Baru Klinting yang sedang bertapa pun tak menolak karena hal itu untuk kebaikannya sendiri agar bisa menjadi manusia. Bertepatan dengan pertapaan Baru Klinting, kepala kampung tempat asal sepasang suami istri tadi ternyata akan menggelar pesta pernikahan yang sangat mewah dan besar-besaran. Warga kampung tersebut secara sukarela membantu mempersiapkan pesta tersebut dengan berburu makanan di hutan. Mereka mencari berbagai makanan, mulai dari buah-buahan hingga hewan buruan seperti rusa, kelinci, dan babi hutan. Sudah lama para warga berburu di hutan, namun mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Beberapa warga kelelahan dan meminta untuk beristirahat. Mereka mengayunkan kapaknya pada batang pohon besar yang tumbang. Alangkah terkejutnya mereka ketika dari batang pohon tersebut mengucur darah segar. Mereka baru menyadari bahwa yang mereka tebas tadi bukanlah pohon tumbang, melainkan ular naga raksasa. Melihat hal ini dan menyadari kalau mereka belum mendapatkan hasil buruan, warga pun beramai-ramai mengambil daging ular naga tersebut untuk dimasak dalam pesta pernikahan anak kepala kampung. Hari berakhirnya petapaan Baru Klinting bertepatan dengan hari pesta pernikahan anak kepala kampung. Benar saja, Baru Klinting yang awalnya berwujud ular naga kini telah berubah menjadi anak kecil. Sayangnya, si anak mengalami kesusahan dalam berbicara karena lidahnya telah dipotong sebelumnya. Terlebih lagi tubuhnya penuh dengan luka yang membusuk lantaran saat bertapa tubuhnya disayat-sayat oleh warga kampung untuk diambil dagingnya sebagai bahan pesta. Baru Klinting akhirnya mendatangi pesta kepala kampung. Anak itu kelaparan dan meminta-minta makanan. Namun, tak ada satupun warga yang memperdulikannya. Mereka malah menghina anak kecil tersebut karena lidahnya terpotong dan juga mengusirnya dari kampung. Melihat anak kecil itu, seorang wanita tua merasa kasihan. Ia membawa Baru Klinting ke rumahnya dan memberinya makan dengan berbagai hidangan lezat yang disediakan dari pesta kepala kampung yang dibawa oleh nenek tersebut. Baru Klinting makan dengan lahap, kecuali daging yang disediakan. Baru Klinting menolak untuk memakan daging, lantaran mengetahui bahwa itu adalah dagingnya saat masih berwujud ular naga. Baru Klinting berpikir, tadinya sudah tidak ada orang baik lagi di kampung ini. Ternyata masih ada orang seperti nenek-nenek yang begitu baik. Dia berterima kasih, sebagai rasa terima kasihnya, nenek tersebut disuruh mempersiapkan lesung. Kemudian bila terjadi sesuatu di kampung tersebut, nenek itu disuruh segera untuk naik lesung. Wanita tua tersebut pun menuruti ucapan Baru Klinting, tanpa bertanya sedikit pun. Kemudian, Baru Klinting pun berpamitan pergi dari rumah wanita tua tersebut, sembari membawa daging yang tadinya tidak ia makan.
Baru Klinting kembali ke pesta pernikahan anak kepala kampung. Ketika para warga mulai mengusirnya lagi, Baru Klinting berkata dengan lantang bahwa ia memiliki sebatang lidi yang tertancap di seonggok daging ini. Jika para warga mampu mencabut batang lidi ini, maka boleh diambil daging tersebut. Jika mereka tidak mampu, maka ia meminta untuk memberikan semua dagingnya kepada Baru Klinting. Warga kampung yang merasa ditantang akhirnya mencoba mencabut batang lidi tersebut satu persatu. Namun tak ada seorang pun yang berhasil. Sesuai ucapannya, Baru Klinting meminta semua daging yang dimasak dalam pesta pernikahan tersebut. Sayangnya, warga tetap tidak mau. Hingga akhirnya Baru Klinting merasa geram. Lihatlah, betapa serakahnya kalian wahai manusia. Begitu tak memperdulikan kalian terhadap sesama. Terhadap manusia yang cacat sepertiku. Ketahuilah, daging yang kalian masak itu adalah daging tubuhku saat aku berwujud ular naga. Lihatlah setelah ini akan terjadi balasan yang setimpal pada kalian, ucap Baru Klinting. Saat itu pula Baru Klinting mencabut batang lidi yang tertancap di daging dengan begitu mudahnya. Dan saat itu juga keanehan terjadi. Dari lidi tersebut mengucur air deras terus-menerus hingga seluruh kampung terendam oleh air tersebut. Para warga pun tenggelam kecuali wanita tua baik hati yang memberi Baru Klinting makanan karena dirinya menaiki lesung sesuai perintah Baru Klinting. Sesuai berjalannya waktu, genangan air pun berubah menjadi telaga. Sejak saat itu, Baru Klinting berubah wujud lagi menjadi ular naga dan ia melingkarkan tubuhnya di dasar telaga. Karena telaga tersebut berada di dalam daerah Ngebel, hingga saat ini telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Ngebel. Telaga Ngebel kini berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Gimana guys? Apa hikmahnya dari cerita ini coba? Nah, kalian tulis di komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya ya, biar kalian bisa menikmati cerita-cerita selanjutnya.